politik kerajaan Bani Utsmaniyah ara anak Ottoman. Kami akan berkorong lagu mana kita mai cari jawab dalam klip video ini atau dalam video pengajian minggu yang ke-13 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Alhamdulillah, minggu yang dulu, minggu yang ke-12 maka kita ngaji mengenai masalah ilmu pengetahuan atau negara Islam, negara pemerintahan kerajaan Bani Utsmaniyah di bidang pengajian dan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, minggu yang ke-13 ni maka kita ngaji mengenai politik dan sosial semasa kerajaan Bani Utsmaniyah. Politik kami akan berkorong semasa kerajaan Bani Utsmaniyah ni kami akan berkorong negara anak Ottoman dengan wilayah terluar dan juga panggil rakyat ramai, maka panggil dia pakai politik, dia pakai kami akan berkorong nak berkorong rakyat lagu mana. Mari tengok dalam video ini. Politik dan juga sosial semasa kerajaan Bani Utsmaniyah, demikianlah besar pengaruh Turki, kerajaan Turki yang panggil anak Ottoman ini dalam pemandangan umat Islam, sehingga di antara kalimah Turki dengan Islam ni tidak dapat dipisah. Anak Ottoman ni buat negara Turki pada masa itu dengan kalimah Turki dengan Islam ni tak boleh nak beza di antaranya, seperti orang Melayu dengan orang Melayu dengan agama Islam, maka sebut atas Melayu itu adalah orang Islam. Apabila sebut atas bukan Melayu itu adalah bukan orang Islam. Alhamdulillah, dengan kekuasaan negara anak Ottoman dengan 900 tahun lamanya kekuasaan dalam muka bumi ni dah abad. Dah kita tengok 900 tahun pemerintah Haya, maka cara pentadbiran dan kemajuan semasa kerajaan masa itu pasti kena ada cara ya. Wahai pelajar, negara Islam semasa pemerintahan Bani Utsmaniyah telah sampai ke muncak kemajuan pada masa itu di abad yang ke-10 Hijriah lagi, wahai pelajar. Kita tengok di kawasan benua Asia, dan benua Asia termasuk juga dalam kawasan negara Aceh, kawasan kita duduk nonge likung jaga negara anak Ottoman. Dan yang kedua, benua Eropah. Dan benua Eropah ni panggil setengah daripada benua Eropah ni atau Europe ni setengah daripadanya duduk nonge anak Ottoman. Dan juga di benua Afrika, pasti kita kaji Afrika ni pasti orang ni duduk naungi kerajaan Utsmaniyah. Maka dengan sangat wilayah terbesar, maka panggil cara pentadbiran kena ada. Dan yang pastinya di Asia, dan manakala di Afrika kita tengok daripada masa itu di Asia kecil, mana tu Armenia, dan juga panggil di Palestin, Teluk Arak, dan juga semenanjung tanah Arak seperti Mekah, Madinah, Yaman, dan juga panggil Jordan, Urdun masa itu, dan juga panggil Oman. Dan anak Oman tu duduk panggil paitai anak Ottoman lagi, wahai pelajar. Dan juga kita tengok di Afrika. Dan Afrika ni banyak sekali kawasan-kawasan yang duduk di kawasannya seperti Mesir, Tripolis, dan juga Tunis, dan juga Jazair. Dan juga kita tengok di satu lagi di panggil benua Eropah. Benua Eropah ini termasuk Sepanyol, Portugis, Perancis sebahagiannya, dan juga di kawasan Kuartah itu panggil duduk dalam naungi anak Ottoman, pelajar. Oleh kerana daerah tertaklukkan kerajaan Utsmani yang sangat luas, maka dengan sendirinya rakyat atau warga negara Muslim berbilang bangsa dan lain-lain jenis, juga warna kulit seperti Turki, Arab, Kurdi, Turkmenistan, Barbar, dan termasuk duduk di bawah naungi kerajaan Bani Utsmaniyah. Maka cara pentadbiran pasti kena ada seorang khalifah, seorang raja duduk di atas paling atas, dan orang pentadbiran dia paling besar, dan juga di bawah naungi di bawah panggil tekadnya itu adalah jamaah pentadbiran. Maksud saya panggil kanak rata menteri, kanak
kena borihan negara pada masa itu. Dan juga di bawah kena borihan dia sepertinya ada, kita tengok dalam negara Thailand atau negara Sia ni seorang ada raja, dan juga di bawah di bawah tu ada Naik Ratu Menteri. Maka di bawah Naik Ratu Menteri tu ada panggil Ratu Menteri telak Ratu Menteri untuk nak apa? Untuk nak jaga di segi bidang masing-masing, seperti yang bidang keilmuan, di bidang teknologi, di bidang panggil askar, di bidang panggil alat permakanan dan juga lain-lain hal, dan kesihatan apa. Dan juga di bawah panggil Ratu Menteri itu dia kena ada dewan. Wahai pelajar, dewan ni apa dewan? Dewan ni artinya perwakilan rakyat. Perwakilan rakyat yang daripada perwakilan rakyat mari duduk di bawah panggil satu bidang untuk nak cari panggil pecah masalah-masalah yang duduk berlaku, yang duduk menghadapi masalah dalam panggil kampung masing-masing atau wilayah atau cangwat masing-masing itu, untuk nak pecah, cari jalan mengenai permasalahan terjadi. Tinggal langsung mengenai masalah ketenteraan, mengenai masalah kan tahan untuk nak jaga keamanan negara. Kenapa? Kerana apabila wilayah paling luas dan juga rakyat duduk dalam negara, pasti kena ada orang jaga negara, pasti kena ada kan tahan pelajar ketenteraan. Pada masa tu dah kita tengok kan tahan anak Ottoman ni paling kuat, dan juga kenapa? Kerana tahannya terbagi berapa faz. Sepertinya apabila musim panas kena ada kongtap perang dalam musim panas. Apabila masuk musim sejuk, maka kena ada kongtap musim sejuk atau kongtap redu himat. Apabila dah seperti kita tengok sekarang dah negeri Sia, ya ada kongtap kongtap akan, kongtap rea, dan juga kongtap gebengi dalam hal lagi. Dan kenapa? Kerana setiap bidang tu ia tak serupa, ia tak sama pelajar. Dan juga keamanan dalam negara, dan juga panggil di lingkungan wilayah Anak Ottoman pada masa tu. Demikian ini adalah panggil politik dan juga panggil cara pemerintahan pada masa kerajaan Bani Utsmaniyah pelajar. Maka ada satu video untuk tambah wawasan kita mengenai masalah negara Anak Ottoman. Maka kita carilah jawapan dalam video ini pelajar. Dan di belakang klip video ni ada satu latihan untuk kita buat latihan seperti hak saya yang demikian. Dinasti Turki Utsmani merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah ada di muka bumi yang menguasai sebagian Eropa, Asia Barat, dan Afrika. Kerajaan yang berdiri pada abad ke-13 dan bertahan hingga abad ke-20. Dipimpin oleh seorang sultan, dinasti Utsmani mampu menorehkan tinta emas di dalam sejarah. Sultan adalah gelar pemimpin dalam dunia muslim. Namun seringnya, sultan digunakan untuk mengacu pada pemimpin monarki muslim yang berkuasa atas sebuah negara Islam. Berikut beberapa sultan terkuat dari dinasti Turki Utsmani yang kami rangkum. 7. Osman Bey. Osman merupakan pendiri dari dinasti Utsmani. Kami menempatkan Osman di posisi ini dikarenakan sulitnya serta tidak mudahnya mendirikan sebuah negara atau dinasti. Berawal dari sebuah suku nomaden di daratan Anatolia, Osman Bey, anak dari Ertugrul Gazi, berhasil menyatukan suku-suku serta gigih dalam mempertahankan marwah dunia Islam, yang pada saat itu seperti kehilangan tuan pelindungnya. Berbarengan pada abad ke-13-an, yang pada saat itu dunia Islam sedang luluh lantah, dikarenakan serbuan bangsa Mongol dan himpitan pasukan salib. Hingga pada tahun 1326, Osman mendeklarasikan sebuah negara yang sekarang kita sebut Ottoman atau Utsmani dalam bahasa kita. Osman wafat sesaat sebelum pengapungan berusaha berhasil, hingga tapu kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Orhan. 6. Orhan I. Setelah masa Sultan Osman,
serta setelah berhasil menyelesaikan pengepungan bursa, maka pemimpinan dinasti Turki Utsmani dipegang oleh Sultan Orhan. Sultan Orhan dikenal dengan kapasitas militernya yang hebat. Beliau juga memiliki kebijakan-kebijakan yang menekankan sikap toleransi pada masyarakat ortodoks. Epidemi besar Black Death juga terjadi pada masa kekuasaan Sultan Orhan. Di masa Sultan Orhan, Utsmani mulai berkembang menjadi negara yang disegani. Luas kekuasaannya berlipat di masa Sultan Orhan, dibantu oleh wazir yang juga saudaranya bernama Alauddin. Orhan berhasil merekonstruksi tentara Utsmani, merapihkan sistem bernegara, membangun banyak madrasah serta masjid, serta sangat bertoleransi terhadap penduduk non-muslim dan menyediakan fasilitas pendidikan bagi non-muslim. Pada masa Sultan Orhan dinasti Utsmani, berhasil menancapkan nama dan mulai disegani serta diperhitungkan oleh kerajaan lainnya, khususnya di barat. Lima, Mehmed I Çelebi. Tahukah kalian kalau dinasti Utsmani hampir saja runtuh dan bubar pada awal pendiriannya? Mehmed I dapat kita katakan beliau adalah pendiri kedua atau second founder. Dari kekhalifahan Turki Utsmani, beliau adalah putra dari Yildirim Beyazid I. Selepas pemimpinannya Sultan Beyazid I, yang dikalahkan oleh dinasti Timurid, Beyazid ditawan hingga kematiannya. Terjadilah kekacauan di dalam dinasti Turki Utsmani, ditambah perebutan kekuasaan yang terjadi antara anak-anak Beyazid I setelah mengalahkan saudara-saudaranya dalam perebutan tahta selama 11 tahun. Ia memulihkan negara, memindahkan ibu kota dari Bursa ke Edirne, dan penaklukan sebagian Albania, keamiran Kondaroglu, dan Armenia Kilikia dari Bani Mamluk. Mempertimbangkan sejumlah pencapaiannya, Mehmed I merupakan salah satu Sultan Utsmani terkuat. Empat, Selim I. Selim I adalah penguasa Utsmani ke-9 dan berkuasa pada tahun 1512 sampai 1520. Cucu Muhammad Al-Fatih ini adalah deklarator Utsmaniyah dari kesultanan menjadi kekhalifahan. Setelah dinasti Abbasiyah runtuh, watak dan kepribadiannya yang keras menjadikannya mendapat julukan Yavuz Sultan Selim. Yavuz sendiri dapat dimaknai dengan keras, teguh, dan tegas. Di masa kekuasaan yang terbilang singkat, yang hanya 8 tahun memerintah, Sultan Selim I berhasil membendung laju kekuatan Syiah di Iran. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Utsmani meluas secara dramatis dengan bergabungnya kawasan Syam, Mesir, dan Hijaz. Beliaulah sultan pertama yang digelari pelayan dua kota suci. Sultan Selim I menjadi yang pertama orang non-Arab yang mendapatkan julukan sebagai khalifah. Tiga, Abdul Hamid II. Beliau berbeda dari nama-nama sebelumnya. Apabila di awal kita melihat sultan yang kuat secara militer dengan pencapaian perluasan wilayah, pada akhir abad ke-19, Turki Utsmani dijuluki The Sick Man of Europe, karena beliau adalah pemimpin di era terakhir negara Utsmaniyah. Sultan ke-34 di saat kekhalifahan sedang sakit keras. Namun meski begitu, tekadnya dan kejeniusannya membuat reformasi di segala bidang dan berhadapan langsung dengan konspirasi Zionisme internasional, membuat kisah hidupnya terkenang sampai saat ini. Di masanya, beliau mengembangkan sistem intelijen yang mengawasi pemberontakan dan gerakan Yahudi di tubuh kekhalifahan, berhasil memobilisasi dan mempertahankan Kesultanan Utsmani yang boleh dikatakan nyaris runtuh itu selama 30 tahun. Beliau mengembalikan izah Islam, kembali menggalakkan semangat jihad, mempertahankan keutuhan dunia Islam, serta tanah Palestina. Dikarenakan krisis berkepanjangan, serta banyaknya masalah yang terjadi di dalam tubuh dinasti Utsmani, Abdul Hamid II berhasil mempertahankan wilayah Utsmani dan menggapai pencapaian penting lainnya seperti pembuatan Hijaz Railway atau kereta api menuju Mekah dan Madinah. Namun di awal abad ke-20, Sultan Abdul Hamid dilengsarkan dengan fitnah dan konspirasi, dan terbukti selang beberapa tahun kemudian selepas Abdul Hamid lengser,
dinasti Utsmani akhirnya resmi dinyatakan bubar. Dua, Muhammad Al-Fatih. Siapa yang tak kenal beliau? Tokoh legendaris yang merupakan Sultan Utsmani yang ketujuh sang pembebas Konstantinopel. Konstantinopel merupakan tembok yang kokoh, tembok yang mampu bertahan sekitar 1300 tahun dengan 23 penyerangan yang gagal. Namun Sultan muda berusia 21 tahun ini berbeda. Dia berhasil menaklukkan tembok Konstantinopel. Riwayat sejarah banyak bersaksi bahwa Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan mempunyai kepakaran dalam bidang ketentaraan, ilmu pengetahuan, matematika, dan menguasai 6 bahasa saat berumur 21 tahun. Beliau terkenal menjamin kebebasan beragama pada rakyatnya. Tak ada paksaan untuk masuk Islam yang dituangkan dalam piagam Ahnem Milodras. Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan sultan muda yang mempunyai pencapaian yang luar biasa. Dikarenakan beliau berhasil mewujudkan salah satu dari hadis Rasulullah SAW tentang pembebasan Konstantinopel. 1. Sulaiman Al-Kanuni. Beliau adalah Sultan Negara Utsmaniyah ke-10 yang memimpin dari tahun 1520 hingga 1566. Pemerintahannya berlangsung selama 46 tahun. Dengan demikian, Sulaiman adalah Sultan terlama Utsmani dibanding sultan-sultan lain yang memerintah. Ia dikenal dengan julukan Sulaiman the Magnificent atau Sulaiman yang luar biasa di Eropa, dan Sulaiman Al-Kanuni atau pemberi hukum di Asia. Sultan Sulaiman digelari dengan Al-Kanuni karena perhatiannya yang besar pada hukum. Beliau menghasilkan 252 hukum tata negara yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Pengaruhnya membuat sejarawan menggelari beliau sebagai tokoh terpenting di Eropa abad ke-16. Salah satu pencapaiannya adalah penaklukan Eropa Tengah dan kekuasaan kaum muslimin atas Laut Tengah, Teluk Persia, dan Laut Merah. Mevlana Isa bahkan mengibaratkan dalam tulisannya, pada zaman Sultan Sulaiman I Al-Kanuni, kumpulan domba dan serigala dapat berjalan beriringan tanpa saling bertengkar, dan begitu juga tikus terhadap kucing. Di bawah pemerintahannya, negara Utsmaniyah memerintah setidaknya 27 juta orang dari puluhan negara dan bangsa. Jumlah yang sangat fantastis di abad tersebut. Selama memerintah kekhalifahan Utsmaniyah, ia berhasil menjadikan Turki Utsmani menjadi salah satu kerajaan yang sangat kuat dan berkuasa. Hal itu sangat tampak pada batas-batas wilayah Utsmani yang luasnya belum pernah disaksikan pada masa sebelumnya. Kekuasaan terbentang dari penjuru Eropa, Asia Tengah, dan seluruh Afrika Utara. Sulaiman juga dikenal sebagai sultan dari 3 benua yang memiliki 7 iklim atau musim. Sejarah merupakan tempat kita melihat dan mempelajari kebaikan dan keberhasilan dari orang terdahulu. Lalu sejenak kita bertanya, kenapa mereka hebat? Mungkin ini jawabannya. Di era kekhalifahan, belajar agama adalah sesuatu yang sangat dipedulikan semua muslim, baik Al-Quran maupun hadis, meskipun setiap orang berbeda-beda pemahamannya tergantung profesinya. Mereka meyakini betul bahwa kemuliaan dan kehebatan mereka di jagat internasional hanya bisa didapatkan dari mempelajari Islam dengan benar. Dr. Abdul Halim Uwais, pakar sejarah Islam. Latihan, bagaimanakah cara pemerintahan negara Utsmaniyah?